Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat peserta kajian online yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu ada sahabat saya bertanya kepada saya, "Pak, kalau agama yang benar itu hanya satu, lalu bagaimana dengan nasib orang yang lahir bukan dari ibu yang beragama tersebut? Toh dia tidak bisa memilih dia mau lahir dari ibu yang mana." Pertanyaan yang penuh misteri. Insya Allah akan saya kupas di kajian online pada hari ini. Nah, untuk mulai menjawab pertanyaan itu, saya ada satu pertanyaan lagi. Nih, silakan Bapak Ibu lihat. Di situ ada beberapa profesi yang saya tampilkan. Pertanyaannya adalah, profesi atau jabatan apa yang menurut Bapak Ibu paling mulia, yang paling berjasa, yang paling keren lah. Itu ada profesi guru ya, ustadz atau dosen. Mereka lah yang memberikan ilmu kepada kita. Kemudian ada pemimpin, baik mulai dari tingkat wali kota, gubernur, atau presiden. Apakah ini yang paling keren? Kemudian ada dokter yang memberikan layanan kesehatan kepada keluarga kita. Ada Pak Tani yang menanam padi yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian ada petugas keamanan ya, ada tentara yang memberikan keamanan kepada kita. Kemudian ada petugas kebersihan. Nah, ini jangan salah paham ya. Itu orang yang bawa gerobak itu lebih tepat disebut sebagai tenaga kebersihan, bukan tukang sampah. Kalau tukang sampah ya kita-kita yang suka membuang sampah sembarangan, itu lebih tepat sebagai tukang sampah ya. Jadi itu adalah petugas kebersihan. Nah, dari profesi-profesi atau jabatan yang saya sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling keren, mana yang paling mantap? Coba jawab dulu dalam hati. Nah, ini jawaban yang tepatnya ini. Untuk menjawab jabatan apa yang paling keren, Allah sudah membocorkan rahasianya kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh aku ciptakan kamu, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Dan endingnya Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi inilah rupanya muttaqin atau orang yang bertakwa itu adalah jabatan yang paling keren, orang yang paling mulia di sisi Allah, bukan yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa muttaqin atau orang yang bertakwa itu disebut sebagai jabatan yang paling keren? Maka inilah rahasianya. Orang yang bertakwa itu hidupnya enak, matinya juga enak. Hidupnya enak karena dia dijamin mendapatkan solusi dan rizki. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka baginya solusi, jalan keluar dari berbagai persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia mendapatkan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jadi ada jaminan bagi orang yang bertakwa bahwa dia hidupnya mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sebagai manusia pasti punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, pejabat tinggi punya masalah, pejabat rendah punya masalah, dokter punya masalah, Pak Tani punya masalah, gubernur punya masalah, presiden punya masalah. Tapi Allah tidak pernah memberikan jaminan kepada mereka bahwa mereka pasti mendapatkan solusi. Orang yang mendapatkan jaminan bahwa hidupnya mendapatkan solusi hanya muttaqin, hanya orang yang bertakwa. Jadi meskipun orang yang banyak uang, tidak ada jaminan bahwa uang itu bisa menyelesaikan masalah. Orang yang jabatannya tinggi, belum tentu dengan jabatannya itu dia bisa memecahkan masalah. Nah, orang beriman, orang bertakwa pun juga punya masalah, tapi dia mendapatkan jaminan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kemudian matinya orang bertakwa itu enak. Karena dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu kelak akan ditempatkan oleh Allah di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi walhasil orang yang bertakwa itu muttaqin, hidupnya enak, matinya enak. Banyak kita yang berjuang keras untuk hidup enak, tapi lupa memperjuangkan untuk mati enak. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Mestinya dua-duanya harus kita perjuangkan. Dan itulah ada di seseorang yang bernama muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jadilah petani yang bertakwa. Jadilah dokter yang bertakwa. Jadilah apapun, jadilah siapapun, asal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa itu kuotanya tidak terbatas. Kalau presiden Indonesia atau presiden dimanapun di sebuah negara, itu kuotanya hanya satu. Artinya kalau sudah dipilih satu presiden, orang lain tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi presiden. Menteri itu pun kuotanya terbatas, 30 sampai 40 orang lah. Kalau kursinya semuanya sudah diisi, maka yang lain tidak bisa masuk sebagai menteri. Begitu juga dengan gubernur, wali kota, camat dan sebagainya, kuotanya sangat terbatas. Takwa itu kuotanya tidak terbatas. Berapapun Allah terima, tidak ada batasan. Kemudian yang kedua, tanpa kompetisi. Untuk menjadi takwa itu tidak berkompetisi, tidak bertanding. Kalau kompetisi itu pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang dan ada yang terkapar menyerah. Kalau kompetisi itu biasanya yang senior akan punya peluang lebih, yang mahir, yang pintar akan punya peluang lebih, yang kaya punya peluang lebih. Dan kompetisi itu tidak semua menang. Nah, takwa itu bukan kompetisi. Jadi artinya keluarga kita,
itu semuanya bisa masuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada kompetisi di dalamnya. Satu RT semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa tanpa kompetisi. Bahkan satu negara, satu dunia, semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa tanpa kompetisi. Semuanya bisa sampai. Kemudian dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Coba kita bayangkan, untuk menjadi wali kota saja misalkan, itu biayanya bisa puluhan miliar. Sedikit sekali barangkali orang yang bisa menjangkau, tapi takwa siapapun bisa menjangkaunya. Berapapun uang yang kita miliki bisa menjangkaunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali dengan kesanggupannya. Gajinya sedikit, ya yang sedikit itulah menjadi modal untuk bertakwa. Tidak ada alasan gak punya uang, karena biayanya sesuai dengan kemampuan kita, sedekahnya sesuai dengan kemampuan kita. Subhanallah. Dan kemudian ini yang paling menarik adalah, untuk menjadi takwa itu peluangnya sama untuk setiap orang. Orang Bogor sama orang Tegal sama peluangnya. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina, orang Amerika itu sama semua. Laki dan perempuan sama. Miskin dan kaya sama peluangnya. Pejabat bukan pejabat itu juga sama peluangnya. Bahkan yang lebih unik lagi, bahkan untuk non-muslim pun itu peluangnya juga sama. Untuk menjadi takwa itu non-muslim pun sama peluangnya. Mereka punya peluang. Itulah maha adilnya Allah. Nah, sekarang apa buktinya bahwa takwa itu dapat dicapai oleh semua orang dengan peluang yang sama? Mari kita lihat beberapa buktinya. Bukti yang pertama, coba saya ingin bertanya ya, kalau kitab sucinya umat Hindu itu apa namanya? Ya, Veda ya. Kalau kitab sucinya orang Buddha, ya Tripitaka. Kalau Al-Quran kitab sucinya orang, Al-Quran kitab sucinya umat manusia. Al-Quran itu bukan kitab suci milik orang Islam saja, tapi milik umat manusia. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dalam surat Al-Baqarah 185. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Al-Baqarah 185 Allah tegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi untuk manusia Al-Quran itu, bukan hanya untuk orang Islam, bukan untuk beriman saja. Nah, firman Allah ini bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya umat manusia. Ini Allah dalam Al-Quran sendiri berkali-kali menyebut seluruh manusia. Berkali-kali mengatakan ya ayuhan nas. Misalkan saja dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dimulai dari ya ayuhan nas. Yang kedua, surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini juga dimulai dari ya ayuhan nas. Al-Hujurat, ya, ini juga dimulai dari ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Banyak sekali. Silakan Bapak Ibu search ya
Di aplikasi itu gampang sekali nanti ketemu itu. Ya ayuhan nas itu disebut beberapa kali di sana. Nah, Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia. Untuk apa? Agar menjadi orang bertakwa. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk bagi manusia untuk menjadi orang yang bertakwa. Di mana Allah sebutkan itu? Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi yang ingin bertakwa. Hudalil muttaqin itu pengertiannya adalah petunjuk bagi yang ingin bertakwa. Jadi petunjuk takwa ini ditujukan kepada manusia. Makanya di awal disimpulkan bahwa semua manusia punya peluang yang sama untuk menjadi muttaqin. Ini alasan pertama ya. Alasan kedua, surat As-Sam. Dalam surat As-Sam Allah sebutkan, sungguh dalam penyempurnaan penciptaan jiwa dan penyempurnaannya, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, ya, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada jiwa itu potensi kejahatan dan potensi takwa. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan bekal yang sama. Ada bekal takwanya. Oleh karena itu siapapun yang lahir ke dunia, Allah sudah siapkan bekalnya itu. Bekal untuk menjadi muttaqin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu bukti yang kedua. Bukti yang ketiga, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya, yang diakhiri dengan inna akramakum indallahi atqakum. Penegasan Allah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, itu dimulai dengan kata-kata ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini artinya inna akramakum indallahi atqakum itu adalah pengumuman bagi seluruh umat manusia. Ini loh, bahwa yang paling mulia adalah muttaqin. Pengumuman itu ditunjukkan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ini bukti yang ketiga. Bukti selanjutnya, bukti yang keempat. Ali Imran 102 ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini artinya yang penting itu matinya. Husnul khotimah. Lahirnya nggak penting. Makanya lahir dari ibu siapapun, lahir di negeri manapun, lahir di lingkungan apapun, itu nggak masalah, karena Allah sudah ngasih bekal, fa'alhamaha fujuro. Jangan merasa yang lahir dari keluarga Islam itu lebih tinggi potensinya. Sebab betapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Mana bisa dia menjadi muttaqin? Banyak yang mengaku Islam tapi tidak mempelajari Al-Quran. Kalau baca mungkin ya, membaca Al-Quran mungkin banyak dilakukan, tapi kalau mempelajari, nah ini yang masih dipertanyakan. Apakah dipelajari juga artinya? Sebab Al-Quran itu hudalin nas, Al-Quran itu petunjuk
Kalau yang namanya petunjuk harus tahu maksudnya, harus tahu maknanya. Kalau hanya dibaca dan tidak mengerti bahasa Arab, apakah itu sudah menjadi petunjuk? Nah, itu. Padahal Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Jadi banyak orang Islam yang lahir dari kalangan Islam, matinya tidak bertakwa. Sebaliknya banyak orang-orang luar sana yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia tertarik karena dia dapat petunjuk, kemudian dia masuk Islam, dia rajin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itulah muttaqin. Betapa banyak orang yang lahir dari kalangan yang bukan Islam, kemudian dia dapat hidayah, akhirnya masuk Islam dan menjadi muttaqin. Jadi yang penting bukan lahirnya, yang penting adalah matinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan demikian, setelah saya kemukakan 4 bukti yang kuat itu, maka terjawab sudah misteri tentang takwa. Terjawab sudah pertanyaan yang di awal saya lontarkan tadi, pertanyaan dari teman saya. Pak, kalau agama yang benar hanya satu, lantas bagaimana dengan orang yang lahir dari ibu yang bukan beragama tersebut? Padahal dia tidak bisa memilih mau lahir dari ibu yang mana. Jawabannya, yang penting bukan lahirnya, yang penting itu matinya. Karena tadi sudah diterangkan, semua punya peluang yang sama, semua punya bekal yang sama. Itu misterinya sudah terungkap di sini. Dan ini menjadi kabar gembira buat kita, apalagi di bulan Ramadan. Nah, ini takwa ya, Ramadan itu sebagai booster. Kalau bahasa elektronikanya itu, puasa Ramadan itu sebagai booster, biar makin mantap, biar cepat. Kalau bahasa kimianya, puasa itu sebagai katalis untuk mempercepat, untuk menaikkan, untuk melesat menjadi orang yang lebih takwa. Karena luar biasa hikmah dan berkah yang terkandung dalam bulan Ramadan ini. Silakan Bapak Ibu simak 4 poster tentang Ramadan ya, 4 poster motivasi Ramadan. Ini luar biasa, ini ada kaitannya nih. Nah, takwa ini sesuai dengan Al-Baqarah 183 ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini semakin menjadi kabar gembira ini. Kita sebagai mukmin ya, ini perjalanannya sudah mendekat ke sana. Jadi meskipun semuanya berpeluang sama, tapi ini kan ada step-stepnya, ada waktu tempuhnya ya. Dan waktu tempuh dan jarak tempuh kita itu, kalau kita sudah beriman dan menjumpai Ramadan, ini artinya insya Allah kita dimudahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, ringkasnya ini tentang takwa ya. Takwa itu jabatan yang keren ya. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jabatan yang paling keren. Makanya siapapun kita jadi petani, jadilah petani yang bertakwa. Kita jadi guru, jadilah guru yang bertakwa. Kita menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang bertakwa. Kemudian takwa itu hidupnya enak, matinya enak.
At-Tolak 2-3 ya, itu menjamin ya. Ditambah Al-Hijr 45, matinya masuk surga. Tidak ada jabatan lain yang dijamin oleh Allah mendapatkan solusi dan rizki kecuali orang yang bertakwa. Kemudian kuotanya tidak terbatas, tidak seperti pilkada yang hanya satu orang yang jadi. Takwa itu tidak terbatas, tanpa kompetisi, semuanya menang. Biayanya sangat murah, tidak mengeluarkan puluhan juta atau bahkan triliunan untuk menjadi mutakin. Padahal mutakin itu jauh lebih hebat daripada jabatan apapun. Mengapa tidak kita kejar? Peluangnya sama ya. Jadi kita jangan pesimis ya. Kemudian inilah Ramadan, saatnya kita berbenah diri, saatnya kita lebih serius untuk mengejar jabatan yang paling mulia di sisi Allah. Itu referensinya udah saya tulis sebelah kanan ya. Al-Hujurat, siapa lagi itu? At-Tolak ayat 2-3, Al-Hijr 45, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah ayat 2, kemudian As-Sam ayat 7-8, Al-Imran 102. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat ya, lihat kembali. Nah, mari kita manfaatkan Ramadan ini, manfaatkan booster, manfaatkan katalis, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya enak, yang matinya enak. Amin ya rabbal alamin. Saran kajian 4 langkah vital, kemudian itu poster motivasi, kemudian OT Awami. OT Awami itu belajar menguasai terjemah Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan ya, dengan mudah dan cepat. Itu Bapak Ibu silakan kunjungi promutu.com, free ya. Silakan akses ke sana, nanti mendaftar saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.